Kembali lagi di praktikum pemrograman web lanjut. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang controller dan view. Nah, apa sih controller? Nah, controller itu digunakan untuk berisi sebuah kumpulan penanganan request logik dalam suatu kelas. Nah, si controller ini tersimpan di direktori app http controller. Nah, ketika kalian akan menggunakan controller, kalian bisa menggunakan perintah php artisan make controller dengan nama controllernya. Misalkan di sini kalian menggunakan nama controllernya dengan user controller. Selanjutnya, di dalam controller tersebut terdapat resource controller, di mana resource ini digunakan untuk menghasilkan rute typical root pada controller. Dan di sini digunakan untuk mengeksekusi satu baris kode. Nah, ketika kalian akan menggunakan si resource controller ini, kalian bisa menggunakan perintah dengan php artisan make controller. Nah, di situ kalian isi nama controllernya. Di sini saya misalkan contohnya dengan foto controller, lalu kalian gunakan perintah strip resource. Selanjutnya, selain controller, kita juga akan belajar tentang si view. Nah, view ini merupakan atau terdiri dari HTML yang ditampilkan oleh sebuah aplikasi dan memisahkan antara controller, aplikasi logik dengan presentasi logik, di mana si view ini tersimpan di direktori resource view. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membuat sebuah controller terlebih dahulu. Nah, kalian pertama-tama buka si tag editornya. Di sini saya menggunakan tag editornya dengan Visual Studio Code. Selanjutnya, kalian buka si folder yang sebelumnya sudah kalian instalkan Laravel. Nah, untuk membukanya, silakan kalian klik file. Klik file, lalu kalian pilih open folder. Nah, di sini saya menginstalkan Laravel dengan folder namanya TWL. Lalu kalian tinggal select folder. Nah, kalau misalkan sudah, kalian masuk ke si folder si blog, karena di sini kalian masih berada di sam.htdoc.twl. Nah, untuk masuk ke si blognya, kalian menggunakan perintah cd blog. Nah, kalau misalkan udah, kita akan membuat perintah untuk membuat si controller. Nah, yaitu dengan mengetikkan perintah php artisan make _2 controller, lalu kalian beri nama si controllernya, lalu di sini kalian saya menamakan si controllernya dengan user controller, lalu kalian enter, tunggu sampai pembuatan controllernya selesai. Selanjutnya, kalau misalkan ada controller successful, berarti kalian sudah selesai membuat controller dengan nama controllernya yaitu user controller. Nah, selanjutnya kalian buka si user controllernya. Si user controllernya itu terdapat di folder app. Lanjut kalian buka folder http, di sana ada folder controller. Lalu di sana juga terdapat file kalian yang tadi sudah kalian buat, yaitu user controller. Selanjutnya kita akan membuat menampilkan sebuah hello world atau hello dengan menggunakan si controller. Nah, di sini kalian buat sebuah function show, di mana di dalam function show itu kalian beri tipe data atau $name. Selanjutnya kalian di sini ketika return, di mana si return itu akan menampilkan hello, lalu kalian panggil si $name-nya. Nah, di titik-titik di sini itu berfungsi ketika kalian nanti memanggil si name-nya tersebut. Nah, kalau misalkan kalian sudah membuatnya, lalu kalian save, lalu setelah itu kalian buat sebuah root, di mana root ini akan menjalankan si controller yang sudah tadi kalian buat. Nah, kalian buka si root, lalu kalian buka web.php. Nah, di sini di web.php kalian ketikkan perintah root, selanjutnya _2, lalu kalian kasih perintah get, di mana kalian akan mengambil si datanya, lalu kalian isikan di sininya yaitu dengan user, si getnya dengan user, lalu kalian masukkan si
kalian masukkan si name yang tadi sudah kalian deklarasikan di si controllernya. Selanjutnya kalau misalkan udah, kalian panggil si nama controllernya yaitu user controller, lalu kalian panggil function yang sudah kalian buat di si controllernya yaitu function show. Di sini kalian panggilnya dengan user controller the add show. Kalau misalkan udah, kalian tinggal save, lalu kalian ketikkan perintah php artisan serve, di mana si PHP artisan serve ini akan mengupdate semua data-data yang berada di dalam si Laravel. Nah, kalau misalkan kalian sudah membuat si PHP artisan serve, di situ akan ada link yang untuk kalian membukanya. Nah, kalian tinggal buka si web browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kalian ketikkan link, di mana link tersebut kalian isikan dengan localhost /28000, lalu kalian slash user, lalu slash si PHP yang sudah kalian buat yaitu si name dengan menggunakan kurung kurawal, buka kurung kurawal. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal enter, lalu kalian tunggu sampai si hasil kontrolnya keluar. Nah, di sini kita tunggu ya, agak sedikit lama untuk menunggu hasilnya. Nah, di sini kalian sudah membuat sebuah tampilan hello name. Nah, di sini bisa kalian ganti dengan nama kalian atau apapun. Nah, kalian bisa gantinya di si rootnya. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah membuat si controllernya, lalu kita akan mencoba membuat sebuah controller dengan resource, di mana si controller resource ini digunakan untuk membuat menyediakan untuk root, di mana ketika kalian akan membuat root, kalian bisa menggunakan controller dengan perintah resource. Nah, di sini kalian tinggal masukkan perintahnya yaitu php artisan make.2 controller, lalu kalian beri nama si controllernya. Di sini saya mengasihkan nama controllernya dengan foto controller, lalu kalian ketikkan perintah strip dengan resource. Kalau misalkan sudah, kalian tinggal enter. Tunggu sampai si controllernya berhasil dibuat. Nah, kalau misalkan udah controller sukses, berarti controller berhasil dibuat. Nah, kalau misalkan udah, kalian buka lagi di folder controllernya. Di sini di sini sudah ada controller untuk si pembuatan root. Nah, di sini terdapat function seperti index, terus edit, terus destroy dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian mau buat root, kalian bisa menggunakan si controller dengan resource. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah root. Nah, di sini untuk ketika kalian akan membuat sebuah root resource, di mana root resource ini kalian akan memanggil si controller yang sudah tadi kalian buat. Misalkan tadi kalian sudah membuat controller resource. Nah, untuk memanggilnya kalian bisa dengan menggunakan root resource, lalu kalian masukkan si nama filenya photos atau foto, lalu kalian masukkan lagi si nama controllernya yaitu dengan foto controller. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa menggunakan kalian tinggal set terlebih dahulu untuk memastikan apakah si controllernya sudah bisa digunakan atau belum. Kalian bisa menggunakan perintah di sini dengan menggunakan perintah php artisan root.2 list. Nah, di sini kalian akan muncul si root yang sudah tadi kalian gunakan, lalu list yang bisa kalian gunakan di si controller tersebut. Contohnya seperti index, store, create, show, update, destroy, dan edit. Nah, di sini kalian bisa menggunakan perintah-perintahnya disesuaikan dengan ketika kalian mau membuat si rootnya. Nah, kalau misalkan sudah,
di sini kita akan belajar langsung ke CPU-nya. Tadi kalian sudah belajar si controllernya, lalu kalian akan belajar di CPU-nya. Nah, untuk CPU-nya sendiri yaitu berada di directory resource. Nah, kalian klik aja si folder resource, lalu kalian klik di sana ada fuse. Lalu kalian bikin sebuah file baru di dalam si fuse-nya. Nah, misalkan di sini kalian isi si file tersebut dengan nama greeting.blade.php. Nah, di sini kalian harus menggunakan si blade.php karena si blade ini merupakan template engine dari si Laravel-nya. Jadi si Laravel ini sudah menyediakan template buat kalian gunakan. Selanjutnya kalian buka si file tadi yang greeting.blade.php yang sudah kalian buat, lalu kalian buat HTML5. Selanjutnya kalian buat ganti titelnya menjadi latihan. Ganti titelnya menjadi latihan. Lalu kalian kasih judul dengan hello. Nah, di sini di sini kalian bisa menggunakan deklarasi PHP. Nah, untuk deklarasi PHP di sini di Laravel sendiri kalian tidak usah ribet-ribet. Nah, di sini di Laravel sendiri ketika kalian ingin menggunakan PHP, kalian tinggal cukup dengan menggunakan kurung awal 2 kali. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah membuat tampilan view tadi, kalian save, lalu kalian masuk ke si rootnya, dimana di root di sini kalian akan memanggil si view yang sudah tadi kalian buat. Nah, untuk memanggilnya di sini kan sebelumnya kalian ada ada root get di mana si return view-nya ke welcome. Kalian tinggal ganti aja si return view-nya ke halaman yang kalian akan panggil. Nah, di sini misalkan tadi kalian mau memanggil si greeting, jadi kalian tinggal panggil aja si nama filenya dengan greeting. Lalu misalkan kalian mau masukkan si perintah PHP dengan menggunakan array. Nah, di sini misalkan kalian tadi karena kalian udah menggunakan PHP dengan deklarasinya name, kalian masukkan name, lalu isi si name tersebut dengan PWL atau nama kalian. Kalau misalkan sudah, kalian bisa buka si web browsernya, lalu kalian ketikkan link localhost 8000, maka akan muncul hello PWL karena tadi kalian ngedeklarasiin si array name-nya dengan PWL. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah membuat sebuah view, kita akan mempelajari apa sih itu blade dan apa sih itu template, karena tadi sekilas sudah dibahas di view-nya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang si blade. Nah, blade itu apa sih? Nah, blade itu merupakan sebuah template engine yang dimiliki oleh si Laravel, di mana si blade ini sangat sederhana tapi sangat kuat, tidak seperti PHP templating engine lainnya. Blade di sini tidak membatasi dalam menggunakan kode PHP dalam view. File view menggunakan ekstensi blade.php dan tersimpan di directory resource view. Jadi ketika kalian mau menggunakan si template engine-nya, kalian tinggal membuat sebuah file view, membuat sebuah file di directory view, lalu kalian buat menggunakan .blade.php. Nah, keuntungan menggunakan si blade ini apa sih? Nah, keuntungan menggunakan si blade ini, kalian bisa menggunakan template inheritance dan section dengan lebih mudah. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita akan coba si blade-nya. Kalian buka lagi si editornya. Nah, kalian buka si editornya. Nah, untuk sekarang kalian buka si file resource-nya, lalu kalian buka si folder view. Lalu kalian buat new folder dengan nama try-blade atau namanya bebas terserah kalian. Selanjutnya di try-blade tersebut kalian buat sebuah file baru dengan nama file yaitu
layout.blade.php. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah layout di mana layout tersebut bisa menggunakan blade.php, menggunakan si template engine tersebut. Nah, pertama-tama kalian buka dulu si layout yang tadi sudah tadi kalian buat, lalu kalian ketikkan si HTML-nya. Nah, di sini kalian ganti titelnya. Misalkan di sini kalian ganti titelnya dengan menggunakan app blade, atau misalkan kalian di sini bisa menggunakan app, karena di sini kalian titelnya akan menggunakan template dari si blade, maka kalian tinggal tambahkan. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah titel. Nah, di titel di sini kalian bisa isikan blade, atau misalkan di sini kalian isikan dengan app name. Lalu kalian karena akan membuat titelnya menggunakan si template engine atau menggunakan si blade, kalian bisa menggunakan perintah @yelpil, lalu kalian isi si yel tersebut dengan keterangan titel. Nah, berarti ketika kalian mau membuat berarti si yel ini digunakan untuk titel yang ada di dalam si blade.php. Selanjutnya kita akan membuat sebuah section, di mana section ini digunakan untuk si sidebar-nya. Nah, nanti si sidebar ini kalian bisa panggil dan di sini kalian menggunakan menggunakan sidebar-nya dengan template engine-nya tersebut, dengan si blade tersebut. Nah, kalian bisa isikan di sidebar-nya tersebut dengan this is master sidebar. Nah, selanjutnya, di dalam blade sendiri lebih mempermudahnya kalian ketika mau membuat section itu gak perlu panjang-panjang, tinggal kalian gunakan add section, lalu kalian panggil kalian membuat section apa. Misalkan di sini kan membuat section sidebar, berarti di dalam kurungnya kalian isi dengan sidebar. Nah, di sini lalu kalian mau menantikannya tidak usah panjang-panjang, tinggal kalian dengan mengetikkan perintah add show, maka akan langsung keluar. Selanjutnya, nah tadi sebelumnya kalian sudah membuat sebuah section sidebar, lalu kalian di sini buat sebuah kontainer, sebuah kelas, di mana kelas tersebut berisi tentang si kontainer, di mana si kontainer ini nanti akan berisi tentang si konten. Nah, untuk mengisinya kalian tinggal menggunakan perintah @yield dalam kurung konten. Lalu kalau misalkan kalian sudah menggunakan si @yield konten, kalau misalkan kalian sudah membuat si kontennya, kalian siapkan si layout.blade.php-nya, lalu kalian buat file baru di si tryblade. Nah, di sini kalian buat sebuah file dengan nama chill.blade.php. Nah, di chill.blade.php ini kalian tidak usah menggunakan si HTML-nya, karena kalian akan mengextend dari si layout.blade.php. Jadi yang ada di tampilan si layout.blade.php nanti bakal ada juga di si chill.blade.php. Nah, di sini kalian untuk menggunakannya karena menggunakan si template si blade.php, kalian tinggal manggil dengan perintah @extend, lalu kalian panggil si foldernya yaitu tryblade.layout. Nah, dot ini untuk memisahkan kalau kalian mau memanggil si filenya. Layout ini merupakan si file yang ada di dalam si tryblade. Selanjutnya, kalian buat sebuah section di mana section tersebut kalian isikan dengan title, lalu kalian isikan perintah page title. Nah, kalau misalkan kalian udah buat section, lalu kalian buat lagi section untuk si sidebar-nya. Lalu kalau misalkan kalian sudah membuat section di sidebar-nya, kalian tinggal ketikkan kata-kata dengan menggunakan perintah P, yaitu misalkan di sini kata-katanya dengan this is appended to the master sidebar. Nah, di sini mendeskripsikan bahwa si sidebar ini merupakan si master dari sidebar. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah mengisikan kalimat di dalam sidebar-nya, kalian tutup si sectionnya dengan menggunakan add end section, di mana
and X section ini menutup dari si section yang sudah tadi kalian buat di sidebar. Selanjutnya kalian buat lagi sebuah section. Nah, section ini kalian isikan dengan konten. Nah, tadi kan kalian sudah membuat konten di layoutnya menggunakan section juga. Lalu di sini juga kalian menggunakan si section. Nah, di section ini kalian tinggal isikan menggunakan kalimat, yaitu this is my body content. This is my body content. Nah, ini menunjukkan halaman body. Nah, di sini kalau misalkan udah, kalian langsung tinggal tutup si section kontennya dengan menggunakan add and section. Nah, kalau misalkan kalian sudah, tinggal kalian save, lalu kalian masuk ke si rootnya untuk memanggil si view yang sudah tadi kalian gunakan, yaitu si view chillblade, yaitu chillblade, karena si chillblade.php ini extend ke si layout.blade.php. Nah, kalian tinggal hapus si yang tadi kalian manggil si greeting, kalian ganti dengan tryblade. Lalu .chillblade.chill, dimana chill ini merupakan si file yang ada di dalam si tryblade. Nah, nanti kalau misalkan udah, kalian tinggal save, lalu kalian buka si localhost web browsernya, lalu kalian ketikkan localhost 8000 atau kalian bisa refresh. Nah, di sini akan muncul tadi yang sudah kalian buat yang berada di layout si yang berada di layout.php dan yang berada di dalam si chillblade.php. Nah, kenapa ada yang si chillnya? Karena si chill ini mengextend ke si layout.blade.php. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file, yaitu alert.blade.php. Nah, file tersebut masih berada di dalam si folder tryblade. Nah, berhubung kita akan memanggil sebuah alert, nah kita buka dulu sebuah browser, karena kita akan memanggil sebuah bootstrap yang ada memanggil sebuah bootstrap, yaitu dengan menggunakan perintah alert. Nah, di sini kalian buka browser, lalu kalian ketik bootstrap. Kita menggunakan comment saja. Selanjutnya kalian buka get bootstrap. Nah, selanjutnya kalian masuk ke halaman documentation, lalu kalian pilih copy starter template, lalu kalian copy si starter template-nya. Nah, kalau misalkan udah, di sini karena kalian akan memanggil si alert, karena si alert itu merupakan si bootstrap, jadi kalian menggunakan harus memanggil folder-folder yang berhubungan dengan si bootstrap. Nah, di sini kalian langsung ganti aja sih titelnya dengan alert. Lalu selanjutnya kalian buat sebuah div. Nah, div ini berisi kelas, dimana kelas ini kalian isikan dengan alert. Nah, di sini kalian isikan dengan si kelasnya dengan div kelas alert danger. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah, kalian isikan kalimat di dalam si div tersebut menggunakan PHP. Nah, di sini misalkan kalian deklarasikan PHP dengan $slot. Nah, kalau misalkan udah, kalian save, lalu kalian masuk lagi ke si chillblade.php. Nah, si chillblade.php kalian buka, lalu kalian masukkan perintah yang ada di dalam si section content. Nah, kalian masukkan perintah untuk memanggil si alert tadi dengan menggunakan deklarasi, yaitu komponen, dengan menggunakan add komponen. Lalu kalian masukkan di dalam komponen tersebut, yaitu dengan tryblade.alert, di mana si komponen ini nanti akan mengambil data yang ada di dalam si file alert. Nah, selanjutnya kalian tadi kan sudah membuat add komponen, di mana komponen tersebut akan memanggil si file alert di dalam si folder tryblade. Selanjutnya kalian buat sebuah perintah strong, lalu kalian isikan book atau apapun perintahnya. Lalu kalau misalkan udah, kalian tutup si komponennya dengan menggunakan add and komponen. Selanjutnya kalau misalkan kalian udah, kalian tinggal save kan si
file chill blade-nya sama si alatnya, lalu kalian buka si localhost 8.000-nya. Nah, maka akan muncul sebuah body content dan tadi sebuah alat yang sudah kalian buat, yaitu si alatnya kalian berada di dalam si body content. Nah, selanjutnya di dalam selain blade juga kita di dalam blade juga ada yang namanya sebuah kontrol struktur, di mana kontrol struktur ini disediakan oleh si blade, di mana si blade ini menyediakan kemudahan untuk menjalankan PHP kontrol struktur seperti statement kondisional, pengulangan. Nah, cara ini memberikan kerja bersih dan singkat dengan PHP kontrol struktur, di mana kalian tidak usah mengetik panjang-panjang, kalian tinggal menggunakan, ketika kalian mau menggunakan PHP, kalian tinggal menggunakan add PHP, lalu untuk penutupnya kalian tinggal menggunakan add and PHP. Selanjutnya seperti itu, kalian tinggal nambahkan sebelumnya dengan menggunakan add. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga kalian paham tentang controller dan view, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa belajar lagi di rumah, lalu kalian bisa mengeksplor lagi pengetahuan tentang si controller dan view-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.